Maisa Bungalan, berkata Maiswakni kemudian, apakah kau memang ingin melihat bekas-bekas kebesaran aku Tunggula Metung, yang sekarang barangkali sudah tinggal kerangkanya saja? Ya paman, jawab Maisa Bungalan. Mungkin aku akan menemukan pengalaman baru setelah aku melihat-lihat bekas kebesaran itu. Tetapi yang penting aku ingin melihat Ponowijen yang menurut pendengaranku telah dipindah dari tempatnya semula. Maiswakni mengangguk-angguk sejenak. Ia tidak menjawab. Rasa-rasanya ada sesuatu yang bergejolak di dalam dadanya. Bahkan kemudian terbayang betapa Mpu Purwo, gurunya dalam olah kanuragan dan olah kajiban, didera oleh kekecewaan hati karena anak gadisnya yang bernama Kendedes telah hilang dirampas oleh para prajurit dari Tumapel yang dipimpin langsung oleh Akowu Tunggula Metung. Permulaan dari perjalanan hidup yang buram, desisnya di dalam hati, karena sepanjang pengamatannya atas jalan hidup Kendedes yang pahit sampai saat terakhirnya. Bahkan kemudian terbayang juga seorang emban tua yang menjadi pemomong Kendedes sejak masa kanak-kanaknya. Emban yang demikian baik dan setia, yang ternyata adalah ibunya, ibu Maiswakni itu sendiri. Maisa Bungalan melihat wajah Maiswakni seolah-olah dibayangi oleh selapis kabut yang buram. Namun ia pun menyadari bahwa kenangan masa lampau kadang-kadang dapat menumbuhkan kesan yang aneh. Mungkin kesan duka, tetapi mungkin pula kesan suka. Kita akan singgah sebentar, Maisa Bungalan, desis Maiswakni. Terima kasih, Paman, jawab Maisa Bungalan. Tetapi kita masih akan bermalam 2 malam lagi di perjalanan sebelum kita sampai ke Ponowijen. Masih begitu jauh. Kita tidak tergesa-gesa, bukan? Maisa Bungalan mengangguk-angguk. Sekilas ditatapnya wajah Witantra. Di wajah itu ia pun melihat pula bayangan yang suram seperti di wajah Maiswakni. Beberapa saat kemudian Maisa Bungalan tidak berkata apapun juga. Ia mencoba mengerti kenangan apakah yang telah bermain di dalam hati kedua pamannya itu. Maiswakni dan Witantra pun rasa-rasanya lebih senang bermain dengan kenangannya daripada banyak berbicara. Sehingga karena itulah maka mereka tidak banyak lagi berbincang di sepanjang jalan. Hanya kadang-kadang saja mereka bercakap-cakap tentang jalur jalan yang mereka hadapi. Padukuan yang sepi dan bulak panjang yang berpagar hutan perdu di ujung yang jauh. Namun mereka pun bukan saja melintasi bulak-bulak panjang, pedukuhan yang sepi dan kota-kota kecil yang sedang berkembang, tapi mereka juga melintasi hutan yang rindang dan pinggir hutan yang lebat dan pepat. Apakah kita tidak salah jalan? Bertanya Maisa Bungalan. Kita akan menemukan arah setelah kita lewati hutan ini, jawab Maiswakni. Paman belum pernah melalui jalan ini. Maiswakni menggelengkan kepalanya. Dan Paman Witantra? Witantra mengerutkan keningnya, kemudian jawabnya, juga belum. Baru kali ini aku melihat jalan ini. Apakah kita akan dapat menemukan arah yang benar? Witantra tersenyum, katanya, kau juga seorang perantau. Apakah kira-kira kita akan sempat ke Ponowijen? Maisa Bungalan tertawa pendek sambil mengangguk-angguk. Ia menjawab, ya Paman. Seperti yang dikatakan oleh Maiswakni, maka mereka pun masih harus bermalam 2 malam di perjalanan. Yang semalam mereka bermalam di pinggir sebuah hutan yang lebat, sedang pada malam yang kedua mereka masuki sebuah pedukuhan kecil. Nah, apa katamu Maisa Bungalan? Berkata Witantra. Tentang perjalanan kita, Paman. Ya. Maisa Bungalan mengerutkan keningnya, lalu katanya, aku mengerti, Paman. Kita akan segera dapat menemukan arah.
kita sudah melihat puncak Gunung Kawi. Kemudian, Ponowijen terletak di lereng sebelah timur Gunung Kawi. Witantra dan Maesawagni tersenyum. Bukankah kita akan sampai juga meskipun kita belum pernah melalui jalan ini? Bertanya Witantra. Ya Paman, kita bermalam di pedukuhan kecil itu. Besok kita akan meneruskan perjalanan. Tidak sampai petang, kita tentu sudah sampai ke Ponowijen. Menjelang matahari turun di senja hari, mereka masuki sebuah padukuhan kecil yang sepi. Meskipun nampaknya padukuhan itu mempunyai banyak kesibukan sehari-hari, ternyata dengan lingkungan sawah yang luas di sekeliling pedukuhan itu, kandang yang nampak beberapa di halaman, namun hampir setiap pintu rumah nampak tertutup meskipun hari masih terang. Apakah memang kebiasaan mereka demikian? Bertanya Maesa Bungalan, seolah-olah tertuju pada diri sendiri. Tapi ternyata Maesagni dan Witantra pun menjadi heran pula melihat jalan yang lengang itu. Ada sesuatu yang kurang wajar, desis Maesagni. Apakah kita akan bertanya kepada seseorang? Kita tidak bertemu dengan seorang pun. Kita akan mengetuk pintunya. Maesagni dan Witantra ragu-ragu sejenak. Bahkan kemudian Maesagni berkata, mungkin justru kitalah yang telah menakut-nakuti mereka. Jika demikian, tentu ada sesuatu yang pernah terjadi di pedukuhan ini, sahut Witantra. Maesagni mengangguk-angguk, katanya kemudian, kita akan turun dan berjalan sepanjang jalan ini. Ketiganya kemudian turun dari kuda mereka perlahan-lahan. Mereka berjalan sambil menuntun kuda masing-masing. Dengan seksama, mereka memperhatikan halaman yang lengang dan rumah yang tertutup. Memang aneh sekali, desis Witantra. Apakah penghuni pedukuhan ini tidak mau berhubungan dengan orang yang mereka anggap asing? Maesagni mengurutkan dahinya, namun kemudian ia menjawab, agaknya bukan karena mereka tidak mau berhubungan dengan orang-orang yang belum mereka kenal. Jalan ini adalah jalan yang termasuk penting di daerah ini. Ternyata dari keadaannya, bahkan jalan ini tentu pernah atau bahkan sering dilalui oleh pedati. Jika demikian, tentu ada sebab yang membuat mereka ketakutan, sahut Maesa Bungalan. Namun dalam pada itu, selagi mereka berjalan dengan penuh pertanyaan di dalam hati, tiba-tiba saja mereka melihat seorang anak kecil yang berlari-lari sambil menangis. Agaknya ia sama sekali tidak menghiraukan keadaan. Ia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan oleh orang tua mereka. Tapi oleh kemarahan yang tidak tertahankan, ia menangis menjerit-jerit dan lari ke jalan. Berhenti, berhenti di situ, teriak ibunya yang mengejarnya. Tetapi anak kecil itu tidak menghiraukannya, bahkan ia berlari lebih cepat. Namun langkahnya tiba-tiba saja terhenti. Ketika di luar sadarnya, ia berpapasan dengan Maesa Bungalan. Sejenak anak itu termangu-mangu. Namun dengan demikian tangisnya pun bagaikan tertelan kembali di kerongkongan. Sejenak kemudian ibunya yang mengejarnya pun terhenti beberapa langkah di belakang anaknya yang termangu-mangu. Maesa Bungalan mendekati anak itu sambil tersenyum. Bahkan kemudian ia berjongkok di hadapannya sambil berkata, "Mengapa kau menangis, anak manis?" Anak itu surut selangkah. "Oh, aku mempunyai sebuah permainan yang baik," berkata Maesa Bungalan. "Dengarlah, jangan menangis." Anak itu mundur lagi selangkah, sementara ibunya menjadi bingung. "Aku tidak apa-apa," desis Maesa Bungalan. Kau pernah naik kuda?" Anak itu mulai tertarik pada kuda Maesa Bungalan. "Kau adalah anak yang berani, marilah, naiklah." Anak itu masih ragu-ragu, tetapi ibunya lah yang berteriak, "Kemarilah, Gert, kemari. Nanti ayahmu mencari jika ia pulang dari sawah." Maesa Bungalan memandang perempuan itu sejenak. Lalu ia pun berdiri sambil berkata, "Nyai, apakah anak ini anak Nyai?"
perempuan itu justru menjadi ketakutan. Kami tidak akan berbuat apa-apa. Kami hanyalah sekedar lewat. Ternyata pedukuhan ini terasa sepi dan lengang, meskipun hari masih siang. Perempuan itu masih tetap berdiam diri. Nyai, jika Nyai keberatan memberikan keterangan apapun juga, apakah Nyai dapat menunjukkan di mana rumah Ki Buyut dari pedukuhan ini? Perempuan itu tidak segera menyaut. Aku kira lebih baik Nyai menunjukkan arahnya daripada aku harus mengajak anak Nyai bersama kami pergi ke rumah Ki Buyut. Jangan bawa anak itu. Maisa Bungalan tersenyum. Tentu tidak jika Nyai berkeberatan, tetapi tolonglah Nyai. Tunjukkan saja di mana rumah Ki Buyut. Perempuan itu nampak ragu-ragu, kecemasan yang sangat telah mencekam wajahnya. Sekilas dipandanginya anaknya yang kebingungan, tetapi anak itu justru sudah tidak menangis lagi. Tetapi, perempuan itu tergagap. Nyai tidak usah berbuat apa-apa. Cukup tunjukkan saja di mana rumahnya. Aku tidak berniat buruk. Tetapi perempuan itu masih ragu-ragu. Jika aku berniat buruk, Nyai, aku akan melakukannya sekarang. Bahkan meskipun tiap pintu tertutup, aku dapat saja membukanya dengan paksa. Tapi bukan itu niatku datang kemari. Perempuan itu masih ragu-ragu. Sekilas dipandanginya anak-anaknya yang berdiri kebingungan. Lalu katanya, "Pergilah sepanjang jalan ini, di simpang 3, dekat sebatang pohon nyamplung. Beloklah ke kanan, kalian akan sampai ke Banjar. Di dekat Banjar itu adalah rumah Ki Buyut." "Terima kasih, kami akan menemui Ki Buyut." Perempuan itu tidak menjawab. Maisa Bungalan pun kemudian berkata kepada anak kecil itu, "Jangan nakal lagi ya, aku mempunyai sekeping uang." Anak itu ragu-ragu, tetapi Maisa Bungalan sambil tersenyum menyelipkan sekeping uang di tangannya. "Jangan menangis dan jangan berlari-lari di jalan." Lalu kepada perempuan itu ia berkata, "Terima kasih Nyai, kami akan pergi." Ketiganya pun kemudian melompat ke atas punggung kudanya dan melanjutkan perjalanan seperti yang ditunjukkan oleh perempuan itu, menuju ke rumah Ki Buyut yang belum dikenalnya. Perempuan yang ditinggalkan itu termangu-mangu sejenak. Dipandanginya 3 ekor kuda yang berlari di jalan pedukuhan itu, sehingga ketiganya menjadi semakin lama semakin jauh. Perempuan itu tersadar ketika ia mendengar anaknya itu manggilnya. Dengan ragu-ragu anak kecil itu menunjukkan sekeping uangnya kepada ibunya. Perempuan itu berjongkok di hadapan anaknya sambil memeluk anak itu. Ia berkata, "Kau tidak mengucapkan terima kasih, Ger?" Anak itu termangu-mangu. "Seharusnya kau mengatakannya. Terima kasih, Tuan." Anaknya tidak menjawab. Dengan lengannya ia mengusap matanya yang masih basah, meskipun ia tidak menangis lagi. "Marilah kita pulang," berkata ibunya sambil mengangkat anak itu ke dalam dukungannya. Anak itu tidak meronta lagi, dipermainkannya sekeping uang di tangannya. Bahkan kemudian ia pun tersenyum. Sementara itu, Maisa Bungalan, Maisa Agni, dan Witantra telah berbelok di simpang 3 di bawah batang pohon nyamplung. Rupanya di bagian yang lebih dalam, padukuhan itu terasa juga sangat lengang. Meskipun demikian, mereka masih melihat 1-2 orang lewat dengan tergesa-gesa. Apalagi jika mereka mendengar ada derap kaki kuda, maka mereka pun segera berlari masuk ke dalam rumah. Seperti yang dikatakan oleh perempuan itu, ketiganya pun kemudian sampai ke dekat sebuah banjar yang tidak begitu besar, sesuai dengan pedukuhannya. Di dekat banjar itu terdekat sebuah rumah yang agak lebih besar dari rumah-rumah di pedukuhan itu pada umumnya. "Agaknya rumah itulah rumah Ki Buyut," berkata Maisa Bungalan. "Marilah kita lihat," desis Witantra. Tiganya pun kemudian dengan ragu-ragu dan hati-hati memasuki regol halaman rumah yang agak besar itu.
Terasa juga betapa lengangnya. Tidak ada seorang pun yang nampak di halaman. Tetapi pintu rumah itu tidak tertutup. Dengan ragu-ragu, Maisa Bungalan pun kemudian berdiri di atas tangga pendopo. Sejenak ia mencoba mandang ke dalam rumah yang lengang itu lewat pintu peringgitan yang terbuka. Tapi ia tidak melihat seorang pun. Akhirnya Maisa Bungalan pun memberanikan diri melintasi pendopo dan mengetuk pintu yang terbuka itu. Baru setelah ia mengetuk beberapa kali, terdengar suara seorang dari dalam. "Siapa di luar?" "Kami bertiga, Kiai. Apakah benar rumah ini rumah Ki Buyut?" Seorang yang sudah tua sebaya dengan Witantra keluar dan dari ruang dalam. Dengan ragu-ragu ia menjengukkan kepalanya lewat lubang pintu yang terbuka. Dengan tegangnya, ia memandang Maisa Bungalan yang berdiri di dekat pintu itu, kemudian dua orang yang masih berada di tangga pendopo. "Siapakah kalian, Kisana?" "Kami adalah orang-orang Singosari, Ki Buyut," jawab Maisa Bungalan. Ia sadar bahwa jawabannya tidak boleh membuat orang itu semakin ketakutan. "Singosari," orang itu mengerutkan keningnya. "Lalu apakah keperluanmu?" "Apakah aku berhadapan dengan Ki Buyut?" Orang itu ragu-ragu, namun kemudian ia mengangguk, katanya. "Ya, aku buyut di pedukuhan ini." "Terima kasih Ki Buyut. Kami memang mempunyai beberapa kepentingan dengan Ki Buyut." Ki Buyut masih tetap ragu-ragu, ia masih saja berdiri di tempatnya sambil sekali-kali mandang Maisa Bungalan dan kedua orang kawannya di ujung pendopo. "Kami adalah hamba istana Singosari, Ki Buyut," Maisa Bungalan menjelaskan. "Hamba istana? Dan mengapa kalian sampai di tempat ini?" "Kami sedang dalam perjalanan menjalankan tugas," Ki Buyut termangu-mangu. Sejenak, namun menilik sikap dan kata-kata Maisa Bungalan, ia mulai menduga bahwa ketiga orang itu bukannya orang-orang yang bermaksud jahat. "Duduklah," ia pun kemudian mempersilahkan ketiganya duduk di pendopo di atas helai tikar pandan yang memang sudah terbentang. Maisa Bungalan berikan isyarat kepada kedua orang pamannya agar mereka pun duduk di tikar itu bersamanya. Sementara Ki Buyut masuk ke dalam rumahnya yang agaknya sedang membenahi pakaiannya. Sejenak kemudian Ki Buyut itu pun keluar dari ruang dalam. Seperti yang diduga, ia memang membenahi pakaiannya. Bahkan bukan saja pakaiannya, tetapi ia benar-benar menemui tamunya dengan kelengkapan seorang buyut, dengan sebilah keris di punggung. Maisa Agni, Witantra, dan Maisa Bungalan sadar bahwa pedukuhan itu memang sedang dibayangi oleh kecemasan, sehingga nampaknya Ki Buyut pun sangat berhati-hati. Apalagi sejenak kemudian tiga orang anak muda keluar dari rumah itu pula dan duduk di belakang Ki Buyut. Seperti Ki Buyut, maka ketiganya pun menyandang keris pula di punggungnya. "Mereka adalah anak-anakku," berkata Ki Buyut. "Oh," Maisa Bungalan mengangguk-angguk, "ketiga-tiganya Ki Buyut. Anakku 6 orang, seorang diantaranya perempuan, 2 laki-laki, yang lain masih berada di belakang." Maisa Bungalan, Maisa Agni, dan Witantra mengangguk-angguk. Sejenak mereka memandangi anak-anak Ki Buyut yang bertubuh kekar dan kuat. Nampaknya mereka adalah anak-anak muda yang dapat dibanggakan. Dalam pada itu Ki Buyut pun berkata selanjutnya, "Adalah menjadi kebiasaanku untuk membawa anak-anakku yang aku anggap sudah cukup dewasa untuk menerima tamu-tamu bersamaku." "Oh," Maisa Bungalan mengangguk-angguk, "itu adalah kebiasaan yang baik. Ayahku juga banyak memberikan kesempatan kepadaku seperti Ki Buyut. Bahkan ayahku dalam beberapa hal menyerahkan persoalan kepadaku." Ki Buyut memandang Maisa Bungalan sejenak, kemudian kedua orang tua yang bersamanya. "Yang manakah ayah Kisana?" tiba-tiba saja Ki Buyut bertanya. "Kedua-duanya bukan," jawab Maisa Bungalan. "Kami adalah hamba istana, meskipun demikian keduanya bukan saja kawan dalam kerja,
tetapi juga pamanku. Oh, Ki Buyut mengangguk-angguk. Sementara itu Maesa Bungalan, Maesa Agni, dan Witantra melihat beberapa orang yang memasuki regol halaman. Mereka semuanya menyandang senjata masing-masing. Hah? Desis Ki Buyut. Mereka yang datang adalah berbau pedukuhan ini. Mereka adalah pembantuku yang baik. Apakah Ki Buyut memanggil mereka? Bertanya Maesa Bungalan. Ya, agaknya salah seorang anak laki-lakiku telah memanggil mereka. Tapi bukankah sepantasnya hamba-hamba istana mendapat kehormatan di pedukuhan kecil seperti ini? Maesa Bungalan mengangguk-angguk, katanya. Terima kasih atas kehormatan yang kami terima. Tetapi apakah hanya sekedar kehormatan itu saja? Maesa Agni menggamit lengan anak muda itu, tetapi kata-kata itu sudah terucapkan. Bahkan masih juga terlontar pertanyaannya. Apakah ada hubungan lain dengan kehadiran kami, Ki Buyut? Ki Buyut tidak segera menjawab, tetapi ia kemudian bangkit dan mempersilahkan beberapa orang berbau yang berdatangan. Ternyata pedukuhan ini tidak sekosong yang aku sangka, desah Maesa Bungalan di dalam hatinya. Sejenak kemudian mereka pun telah duduk kembali. Kini mereka duduk dalam lingkaran yang semakin luas karena semakin banyak orang yang ikut serta.